الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin dan muslimat al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesehatan, kesempatan serta kemudahan untuk bisa memulai hari kita dengan ibadah, dan kita berada pada sebuah tempat yang mulia di muka bumi adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, dalam majelis ini, menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan salah satu daripada amal saleh yang bisa kita lakukan, dan ini merupakan bagian dari kehidupan orang beriman yang tak boleh lepas dimanapun dan kapanpun. Dia harus senantiasa berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa senantiasa meningkatkan ittiba', meningkatkan kesungguhan kita di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah berjasa dalam hidup kita, dan kepada siapapun yang telah mengajari kita, para guru dan para pendidik, yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dan kemuliaan di sisinya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita bersama kitab Syarhu Risalati Fadlil Islam li samahati al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini kita sampai pada halaman 109 ya. 109, bab baru, yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab yang membahas tentang firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif ini ya, lid-dini hanifah. Kemudian fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, fitrah Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, namun sebagian atau kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Ada pada surat Ar-Rum ayat 30. Ikhwah fillah rahimakumullah, Asy-Syarih yang menjelaskan, Syekh Shalih Al-Fauzan, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah. Kemudian dia menuliskan ayat yang kita bacakan tadi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi, ya, munibina ilaihi al-inaba, ya, kembali kepadanya, wattaquhu, dan bertakwa kepadanya, wa aqimus salata, maka dirikanlah oleh kalian salat, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, ya, wa kanu syi'a, dan di antaranya orang-orang yang memecahkan agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok gembira, bersenang, bahagia dengan apa yang ada sama mereka. Nah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam ayat ini, ya'muru Allahu jalla wa ala nabiyahu bihadzal umuri fi hadzal ayatil karimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini beberapa perkara.
Allah perintahkan Nabi-Nya SAW ya dengan beberapa permintaan atau perintah ya. Wa Syekh rahimahullah taala yuridu bidzalika ayadhkura ma jaa fi tafsir hadhihi al-ayati al-karimati min al-ahadits an-nabawiyyah wal athar al-marwiyah. Dan Syekh rahimahullah taala ya menginginkan atau ingin menyampaikan pembahasan apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir ayat ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat atau asar yang diriwayatkan tentang pembahasan ini. Lalu kemudian apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang diperintahkan Allah? Fa'akim wajhaka. Fa'akim wajhaka di sini kalau kita artikan ya maka hadapkan wajahmu. Makna fa'akim wajhaka di sini ay akhlis amalaka. Ikhlaskan agamamu. Itu dia. Ikhlaskan agamamu. Yang diminta oleh Allah adalah mengikhlaskan amalan. Akhlis amalak. Ikhlaskan amalmu. Ini makna daripada apa? Fa'akim wajhaka. Yang diminta oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad untuk mengikhlaskan amalnya. Fa'iqamatul wajhi, menghadapkan wajah. Wa islamul wajhi, atau menyerahkan wajah. Itu artinya apa ikhwafillah? Ma'nahu ikhlasul amal. Kita sering mengatakan demikian ya. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah Azza wa Jal, atau kita serahkan diri kita kepadanya. Maksudnya itu apa? Mengikhlaskan amal. Mengikhlaskan amal kita sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, bala man aslama wajhahu lillah. Ya. Sekali-kali tidak, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wajahnya menyerahkan, menghadapkan wajahnya, menyerahkan dirinya ya kepada Allah, wa huwa muhsin, dia dalam keadaan baik, falahu ajruhu inda rabbi, baginya pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada ya bersedih. Orang yang menyerahkan amalnya kepada Allah itu dia dalam keadaan berbuat baik. Jelas ya? Orang yang berbuat baik itu adalah yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang mengikhlaskan amalnya kepada Allah, maka pertama baginya pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua, orang ini tidak ada rasa takut. Dan orang ini tidak akan ada rasa sedih. Karena Allah SWT ya, dia melakukan itu karena Allah. Bukan karena manusia yang ingin disanjung, ya ingin dipuji, ya ingin dibanggakan. Enggak. Orang kalau berbuat bukan karena Allah, sering kita kecewa. Di alam hidup kita seperti itu. Yang bukan berbuat karena Allah, sering patah hati kita. Sering kita tersinggung. Sering kita ya hilang semangat. Karena dia berbuat bukan karena Allah. Karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibanggakan, ingin ditinggikan, ingin disebut-sebut, dan seterusnya. Kalau ini sudah kita lakukan, maka pahala tidak akan kita dapatkan. Maka kita akan sering sedih dan rasa takut yang akan senantiasa ya menghinggapi hati kita. Makanya orang-orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah, maka dia tidak akan peduli. Karena dia bukan ingin dipuji dan disanjung. Ya. Disanjung, dia tidak meninggi, dihina, dia tidak tersinggung. Artinya ketika kita melakukan sesuatu lillah, maka itu akan mendapatkan kebaikan yang tak akan pernah hilang di sisi Allah. Dalam sebuah ungkapan Imam Malik mengatakan, makana lillahi yabqa wa makana li ghairihi yazulu. Yang dikerjakan karena Allah itu akan berkekalan, yang bukan karena Allah akan hilang dan sirna. Rahasia amal kita ini agar diterima Allah dan pahalanya akan kita dapatkan, maka kuncinya ikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimat, firman Allah ya
aslama wajhahu, dalam ayat ini maknanya apa? Yakni akhlasa amalahu minasyirik, membersihkan amalnya dari kesyirikan. Kalau kita menginginkan amal kita ini bersih, baik, maka jauhkan dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ini harus kita pahami ini. Tidak ada ya amal kita campuri dengan kesyirikan. Wahwa muhsin, dalam ayat itu disebutkan wahwa muhsin, dia dalam berbuat baik, artinya ay muttabi' lirrasul sallallahu. Jadi ihsan di dalam beramal, ya, baiknya kita di dalam beramal itu kapan ikhwah fillah? Ketika kita mengikuti Nabi SAW. Ketika kita mengikuti Rasul SAW. Ketika kita mengikuti perintahnya. Ketika kita mengamalkan syariatnya, itu ihsan. Dan kita disebut dengan muhsin. Ya. Wa akhlasa amalahu aidan minal bid'i wal muhdatsat. Ya. Dia mengikuti Rasulullah SAW dan mengikhlaskan amalnya dari, atau maksudnya membersihkan amalnya dari apa? Dari perkara bid'ah dan perkara baru dalam agamanya. Jadi kalau orang yang melakukan bid'ah, orang yang mengerjakan amalan-amalan baru yang bukan bagian agama, walaupun dia bentuknya ibadah, dia tidak muhsin. Dia tidak muhsin. Ya. Fa idza istama hadzan syartan, apabila berkumpul dua syarat, yang pertama adalah ittiba'ur rasul, ya, al-ikhlasu lillahi bin niyyah, wal ittiba' lirrasul sallallahu alaihi wasallam fil amal, intafa 'anil amali asyirk. Apabila berkumpul dua syarat, yang pertama al-ikhlas lillah, ya, mengikhlaskan diri karena Allah. Yang kedua ittiba'un Nabi SAW, ittiba' kepada Rasul di dalam beramal, intafa 'anil amali syirk, maka kesyirikan hilang. Wantafa 'anhu al-ibtida'u fid din, dan perkara bid'ah pun di dalam agama hilang. Hadza huwa alladhi yaqbaluhu Allah azza wa jalla. Inilah amal yang akan diterima Allah. Jelas ya? Tidak boleh, tidak. Ini syarat agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Al-ikhlasu lillah wattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal. Membersihkan amal kita dari syirik, membersihkan amal kita dari perkara-perkara bid'ah. Inilah amal yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Fa'akim wajhaka lid-din, makna kata ad-din di sini alladzi amarakallahu bihi. Hadapkan wajah kamu kepada ad-din. Di sini maksudnya apa yang diperintahkan Allah, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dalam agama ini. Apa? Wa huwa ibadatullahi wahda la syarikalah. Beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Wad-din huwa tauhid. Ad-din huwa tauhid. Allah suruh kita untuk beribadah kepada Allah di atas, ya, agama yang mulia ini dengan tauhid, bahwa al-amal, bahwa salat, bahwa siyam. Maksudnya apa? Di dalam beramal itu seperti salat, seperti puasa, seperti, ya, wa jami' ma syara'allahu minal ibadat, dan seluruh apa yang Allah perintahkan dalam ibadah. Fa hadza huwa ad-din, inilah agama itu. Jadi agama apa yang diperintahkan Allah, bukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, bukan yang baik menurut selera kita, tapi agama ini adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyim, ad-din al-Qayyim, hadza wasfun lid-din. Ini sifat dari agama kita yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya. Ya. Apa sifatnya? Hadza wasfun lid-din ayil mu'tadil. Seperti mana pembahasan kita sebelum ini, bahwa Islam ini agama yang mu'tadil, agama yang seimbang, ya, agama yang lurus. Allazi laisa fihi ghuluwun wa laisa fi tasahul. Dalam agama Islam tidak ada yang namanya ghulu, berlebih-lebihan, dan juga tidak ada yang namanya, ya, bermudah-mudahan. Ya, tasahul enggak ada sama sekali amalnya.
Ya, bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun baina tarfayil ifrati wat tafrid. Islam agama yang seimbang antara dua sisi, al-ifrat berlebih-lebihan, ya, wat tafrid, ya, mengurangi haknya, tidak mengerjakannya, ya, tidak memenuhinya. Kama qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalan saya yang lurus, kata Allah, maka ikuti. Mustaqim di sini yakni mu'tadilan bainal ifrati wat tafrid. Islam sangat seimbang antara dua sisi. Tidak dia berlebih-lebihan dan tidak pula bermudah-mudahan. Ya. Boleh kita melakukan ibadah tapi sesuai dengan syariat. Tidak pula seperti kaum Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan, dan tidak pula seperti kaum Nasrani yang mereka semangat beramal tapi tidak berilmu. Kita Islam berada di antara kedua itu. Kita beramal dengan ilmu. Bukan hanya semangat yang memelatangi, yang melatari ibadah dia, tetapi ilmu. Kalau orang beramal dengan ilmu, ilmunya akan mengawal dia. Kalau orang beramal tanpa ilmu, yang akan dilakukan adalah kerusakan yang lebih banyak. Jelas, karena dia meraba-raba. Orang meraba biasanya tak semuanya, ya, sampai pada tujuan. Tapi kalau orang berjalan dengan panduan, insya Allah selamat sampai tujuan. Jelas ya? Maka ikhwah fillah, kita beribadah kepada Allah antara dua, al-ifrat wa tafrid, wa bainal ghuluwi wal jafa, antara ghulu wal jafa, itu bermudah-mudahan dan kita tidak, ya, melakukannya. Hadza huwa din, inilah agama alladzi, ya, ba'atsallahu bi rusulah, agama yang Allah utus para rasulnya, wa khatamahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penutup para nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi hadapkan wajah kita kepada agama ini, maksudnya, ya, lakukanlah, ya, perintah agama ini seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah perintah agama ini sebagaimana Allah sampaikan, ya, dan lakukanlah agama ini, ya, amal-amal segala apa yang telah Allah syariatkan ini yang mengikuti daripada perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kita lanjutkan pada pembahasan ayat berikutnya, faqauluhu ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka di sini makna al-hanif, maknahu al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid amma siwah. Makna kata hanif, adabkan wajahmu kepada agama yang hanif ini. Makna hanif apa? Muqbil 'ala Allah, menghadap Allah. Beribadah itu betul-betul menghadap Allah. Al-mu'rid amman siwa, menjauhkan, berpaling darinya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain pun Allah katakan, ya, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim, hadapkan wajah kalian kepada agama yang lurus. Al-hanif wal qayyim ma'nahuma wahid, antara al-hanif dan al-qayyim maknanya satu. Wa huwal muqbil 'ala Allah, ibadah itu betul-betul menghadap Allah, karena Allah lillah, bukan karena ingin disanjung, ingin dipuji, dilihat, dibanggakan. Al-mu'rid amman siwa, jauhkan dirinya, berpaling dari apa? Dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yad'uhu ma'allah, tidaklah beribadah, ya, fala yad'uhu ma'allah, ya, tidaklah kita beribadah bersama Allah. Thumma qala jalla wa ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, ya, fitrah Allah yang mana Allah menciptakan manusia di atasnya. Maknanya apa ini ikhwah fillah? Inna hadzal din wa hadzal islam huwal fitrat allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha. Maknanya di sini bahwa agama Islam adalah fitrah yang mana Allah menciptakan manusia. Ya, kita terlahir dalam keadaan fitrah. Kita terlahir dalam keadaan Islam, wad-dinul Islam. Seperti mana Nabi SAW katakan, kama qala Rasul SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi, maka orang tualah yang membuat dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kata Syekh Shalih Fauzan, fal aslu fil insan
Ya, asal daripada manusia itu annahu muslim. Setiap anak yang terlahir muslim. Apa itu? Dia beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Bukankah di dalam ayat Al-Quran Allah sudah katakan ya bahwa kita telah mengambil sumpah di hadapannya ketika di alam rahim. Ya, alastu bi rabbikum. Ya, kita katakan iya. Kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Tapi setiap anak yang terlahir, ya setelah terlahir ini ada unsur yang bisa memalingkan dia. Di sini Nabi sebutkan ya, orang Yahudi, Nasrani, Majusi ini dipalingkan oleh siapa? Fa'abawahu, orang tuanya. Maka kata Shalih Fauzan, fal aslu fil insani annahu muslim, hukum asal pada setiap manusia yang terlahir muslim. Wa anna mafthurun ala Islam, fitrah, dia membawa fitrah Islam. Wa huwa ikhlasul lid-dini lillah, mengikhlaskan agama karena Allah. Hadza huwal aslu fi, ini adalah asal seseorang. Jadi orang terlahir dalam keadaan Islam. Faizan haraf, kalau dia melenceng, fal inhirafu tari'un alaihi, maka kalaupun dia melenceng, ada sebab yang bisa melencengkan dia. Bisababit tarbiyatis sayyi'ah, disebabkan pendidikan yang buruk. Allati rabbihi alaiha walidah, ya, yang dididik oleh orang tuanya. Jadi subhanallah, anak terlahir bukan seperti kertas yang tak ada warna, bukan itu maksud kita. Maksudnya adalah anak terlahir dalam keadaan Islam, sudah ada warna yang dia bawa, sudah ada fitrah yang Allah berikan pada dirinya, itu Islam. Ya, maka di sini ikhwafillah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis Nabi SAW ini, yuhawidani ay yaj'alanihi yahudiyan, menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani yaj'alanihi majusiyan. Kata beliau, fawalidahu, kedua orang tuanya, yughayyiran, merubah. Apa yang dirubah? Fitratahu allati fatarahallahu alaiha, fitrah yang telah Allah berikan pada anak itu. Tuga, ini orang tuanya. Ya. Wa yadullu hadza ala anna al-insana mafturun ala al-islam fil asl. Sekali lagi beliau mengatakan setiap orang itu membawa fitrah Islam. Wa huwa ikhlasul amal wal ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Dia mengikhlaskan amalnya karena Allah dan beribadah kepadanya. Lau salima minat tarbiyati sayyi'ah, andai anak ini ya terbebas jauh dari pendidikan yang buruk, dari pendidikan yang salah, al-walidainil kafiraini lattajaha ila dinil Islam wattaba'a ar-rusulah. Andai anak ini tidak hidup bersama orang tuanya yang kafir, Majusi atau Nasrani, maka anak ini pasti hidup dalam Islam. Kalau kita biarkan dia, maka dia akan memilih Islam. Dan hal ini jarang kita lihat dalam kehidupan ya. Subhanallah, dalam sebuah keluarga, orang tuanya, ibu bapaknya Kristen, Nasrani, ada anak yang tumbuh memilih Islam, atau sejak kecil dia dididik dengan pendidikan agama Nasrani, lalu kemudian Allah berikan hidayah berteman dengan orang-orang ya, atau hidup di lingkungan orang-orang Muslim, atau mungkin dia ada semangat tertentu dalam dirinya sehingga itu yang membuat dia Allah berikan hidayah kepadanya. Kan ada orang subhanallah hari ini ya, orang tuanya masih dalam keadaan Nasrani, anaknya sudah di awal mungkin dia dididik dengan pendidikan Nasrani, tapi kemudian dia Islam. Atau memang sejak kecil dibiarkan untuk memilih mana yang dia ingini, agama apa yang dia. Maka kalau anak ini ketika terbebas dari pendidikan yang salah, kemudian pendidikan orang tuanya yang tidak di atas fitrah yang Allah ciptakan manusia, maka pastilah anak akan tumbuh di atas agama Islam yang mulia ini, ikhwafillah. Maka lattajaha ila dinil Islam wattaba'a ar-rusulah, maka anak itu akan memilih Islam dan akan mengikuti Rasulullah SAW. Walakinnahu yanharif bisababid du'ati ila dhalah, tapi dia melenceng disebabkan ajakan kepada kesesatan itu sendiri. Jadi faktor yang membuat anak itu menyimpang siapa? Orang tua atau siapapun yang mengajaknya.
kepada kesesatan. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, kalau seandainya ini dibiarkan dan mereka selamat dari sentuhan-sentuhan pendidikan yang tadi, dia akan menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sesungguhnya telah membawa, ya, dalam fitrahnya sudah terinstal keislaman, ya, telah terinstal keislaman dalam dirinya. Ada warna, ya, yang ada pada dirinya sebelum warna-warna lain sudah mendatangi dia. Kemudian kita lanjutkan dalam ayat terakhir, la tabdila li khalqillah, thumma qala ta'ala la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, ay la ahadu yakhluqu insana ala syirki abadan. Artinya di sini, maaf, artinya tidak ada manusia menciptakan manusia dalam kesyirikan. Ya. Tidak ada satupun yang menciptakan manusia dalam kesyirikan. Walaysati ahadun ay yakhluqa insana ala syirk, tidak mungkin. Ya, bal khalaqahu ala tauhid. Allah ciptakan manusia di atas tauhid. Wala ahad yastati ay yughayyira hadzal khalq, tidak ada yang bisa merubah, ya, ciptaan ini. Wa inna ma yughayyirul makhluq, yang merubahnya adalah makhluk. Artinya subhanallah, makna ini menguatkan yang sebelumnya. Allah sudah ciptakan manusia ini dalam keadaan tauhid, ya, tidak ada yang diciptakan dalam keadaan syirik. Tetapi ada orang-orang yang bisa, ya, yang memasuki, ya, syubhat, memasuki pendidikan-pendidikan yang salah. Laisa hunaka insanun yakhluqu illa ala dinil Islam. Walihadza jaa fil hadis fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kamathal bahimati tantijul bahima hal tara fiha jad'a asyad allati tulat, seekor, ya, asyah, ya, yang melahirkan, ya, tulat kamilatul khalq, dilahirkan dalam keadaan sempurna, ya, salimatul atraf salimatan minal uyub, tidak ada yang cacat, ya, semuanya baik. Laha udhunan, punya dua telinga. Thumma, ya, ahluha yazda'unaha, yakni yashuquna udhunaha, kemudian dibelah atau sebagai dikasih tanda telinganya. Fala tujad syah tulat mashquqatul udhun, tidak ada kambing yang terlahir dalam keadaan, ya, terbelah telinganya, ya kan? Ya, orang-orang peternak tahu ini, tidak ada, ya, kambing yang terlahir dalam keadaan telinganya sudah dibelah. Ya, semuanya sehat, ya Pak Yogi, ya. Tapi siapa yang membelahnya itu? Manusia yang punyanya. Nah, inilah sebagai bentuk contoh, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, yughayyirunaha ba'dal khalq, ya, merubah setelah Allah ciptakan, yughayyirunal makhluk, yang merubah. Hari ini pun banyak, ya, orang-orang yang merubah wajah mereka, yang laki-laki dijadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, yang wajahnya jelas laki-laki kemudian dirubah, ya, menginginkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang salah dalam kehidupan. Wala yughayyirunal khalqa abadan fa khalqullah la yataghayyar, ya, ciptaan Allah tidaklah berubah. Fasyatu tulat kamilatan bi adhaniha wa quruniha wa adlafiha wa atrafiha, maka seekor asyah, kambing, terlahir dalam keadaan sempurna dengan telinganya, dengan tanduknya, dan kemudian seluruh sisinya. Fa in hasala la iwajun aw jad'un fi qarniha aw udhuniha fa inna hadha min tasarrufil insan min tasarrufil insan. Kalaupun dia ada perubahan-perubahan, itu adalah perbuatan manusia. Wa hakadza la tabdila li khalqillah, ay tabdil innama huwal makhluq, yang merubah itu adalah manusia. Kalau dibiarkan dia, ikan seperti itu ciptaannya. Ya, banyak orang yang subhanallah, sekali lagi, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diciptakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk, tapi kemudian kurang puas dengan apa yang ia dapatkan. Ya, banyak, silakan lihat di YouTube, ya, orang-orang yang ingin memancungkan hidungnya, tidak bersyukur apa yang Allah berikan, ya. Orang-orang yang ingin membuat dagu yang lebih seperti apa Pak Yogi, ya? Lebih ini lagi, ya, lebih bagus lagi menurut mereka. Atau mungkin alisnya, ya, dan seterusnya, yang subhanallah ujung-ujungnya mereka rusak sendiri, ya, mereka rusak sendiri, tersiksa sendiri oleh perbuatan dia. Wa amal khalq khasun billahi azza wa jal la ahad yatadakhal fi dhalik,
Itu Allah yang punya kuasa ya. Tidak ada manusia yang punya kuasa di dalam mencipta. Allah yang punya kuasa. Makanya yang ini adalah bagian daripada tauhid ar-rububiyah, yang menciptakan kita manusia, menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh alam apapun. Maka itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pahami la tabdila li khalqillah ya, maka ini harus kita yakini dengan baik. Dan pesan dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajah kita kepada Allah ya Subhanahu wa taala, ikhlaskan amal kita karenanya, lakukan sesuatu bukan karena manusia ya, bukan karena disanjung dipuji oleh manusia, tapi lid-dini hanifah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berkahi pertemuan kita pagi ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ayat ini dzalikad dinul qayyim pada halaman 112. Semoga Allah SWT berikan kesehatan dan berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan amal perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.